Dengarkan detik-detik hari wafat Siti Khadijah. Orang yang cuman ada Rasulullah di hatinya. Hari itu beliau sakit, berbaring di tempat tidur yang paling sederhana, di kamar paling sederhana. Tapi kamar itu dan rumah itu adalah tempat naik turunnya para malaikat. Khadijah sudah gak memiliki lagi kekayaannya semua itu. Dia sudah hanya tinggal di tempat yang amat sederhana. Di kamar sederhana ada Khadijah, ada Rasulullah, ada Zahra yang masih 5 tahun umurnya, salamullahi alaiha. Sunyi, tidak ada satu kalimat pun terungkap di kamar itu. Semua cuman pandang memandang. Khadijah mengeluarkan suara lebih keras, menangis beliau. Kemudian melihat Rasul, sekali melihat putrinya Zahra, memegang Zahra, kemudian memeluk, menangisi Zahra. Memandang Rasul, kemudian sunyi tanpa suara. Beliau pecahkan suara pertama. Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, aku mungkin di akhir-akhir hayatku, wahai kekasih Allah. Aku sangat yakin aku sebagai istrimu, aku belum berbakti sepenuhnya kepadamu. Mohon maafkan semua kekuranganku ya Rasulullah." Rasulullah mendengar suara ini, beliau teriak, "Hasyaki, hasya, tidak wahai Khadijah. Kamu yang menghabiskan hartamu untuk perjuanganku. Kamu orang yang paling dekat kepadaku, setiap sekian orang kerabatku lari. Kamu yang paling berjuang Khadijah, jangan kamu katakan begitu." Khadijah memeluk lagi Fatimah. "Fatimah, ajalku telah tiba. Yang paling kutakuti wahai Fatimah adalah siksaan liang kubur. Fatimah, sampaikan pada ayahmu, aku ingin minta sesuatu, tapi aku malu, takut aku kurang ajar pada ayahmu. Bisakah aku ungkapkan langsung kepadamu supaya ayahmu enggak mendengar?" Fatimah menangis memeluk ibunya, kemudian pergi ke ayahnya. "Ayahku, ibuku ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak mampu di hadapanmu." Kata Rasulullah, "Biar ia sampaikan kepadamu, aku tunggu di luar pintu." Sayyidil Wujud keluar depan pintu sallallahu alaihi wasallam. Fatimah dipeluk erat oleh Khadijah. "Putriku Fatimah, aku takut. Inilah akhir hidupku di dunia yang fana. Aku sangat takut dengan liang kubur. Hei putriku, aku ingin minta serban ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu agar menjadi kafanku. Tapi aku tidak berani, mohon, aku takut kurang ajar depan Rasulullah." Fatimah memeluk ibunya, kemudian keluar Khadijah yang menghabiskan seluruh hartanya untuk Rasulullah, menganggap belum berbuat sesuatu untuk Rasulullah dan mau minta serban saja kepada Rasulullah. Dia takut. Bukan artinya takut karena Rasul membentak, karena Rasul begitu, tidak. Fatimah keluar menyampaikan kepada ayahnya. Ayahnya kemudian datang, melepas serbannya, kemudian berkata, "Berkabar gembiralah engkau Khadijah. Berkali-kali Jibril menyampaikan salam Allah untukmu dan telah mempersiapkan istanamu di surga." Dalam riwayat bahkan saat itu Jibril datang dengan kafan, dengan 5 kafan yang pernah saya sampaikan ketika kita membicarakan Imam Husain. Salah satu kafan itu untuk Khadijah. Kemudian Jibril berkata, "Sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah, biar ia kembali kepada Allah dengan kafan dari Allah dan kemudian diberi kafan serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Asma binti Umais datang, melihat Siti Khadijah menangis. Beliau berkata, "Istri Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau istri Rasul? Pasti kedudukanmu tinggi di sisi Allah, pasti surga menantimu." Kata Khadijah, "Aku yakin, tapi aku melihat anak gadis ini masih kecil wahai Asma. Asma,
wanita, gadis itu ketika dikawinkan, di hari pertamanya dia nggak mampu melakukan sesuatu di rumah suaminya. Dia memerlukan pendamping ibunya untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Aduhai, kesiannya Zahra di hari perkawinannya sudah tidak lagi menyaksikan aku. Asma kemudian bersumpah, demi Allah wahai Khadijah, aku akan mendampingi putrimu sampai akhir. Wa sadaqat Asma, dan memang Asma begitu akhirnya. Karena di hari perkawinan Siti Fatimah ketika diserahkan ke rumah Imam Ali, Rasulullah pernah berkata, semua yang di kamar keluarlah. Rasulullah kemudian memegang tangan Imam Ali dan Fatimah, kemudian menyampaikan doa. Ketika Rasul menoleh, Rasul di pojok melihat ada baju hitam, ada seseorang. Rasul teriak, siapakah engkau? Bukankah telah kuperintahkan semua harus keluar? Kemudian Asma menoleh, aku Asma ya Rasulullah, aku bukan melanggar perintahmu, tapi aku telah janji dengan ibu Fatimah agar aku antarkan sampai akhir di rumah suaminya. Ketika Rasulullah mendengarkan nama Khadijah, Rasulullah kemudian berkata, Asma, semoga Allah membalas semua kebaikanmu karena kamu telah berbuat baik kepada Khadijah dan Fatimah. Khadijah wafat. Siti Sayyidah Fatimah mengelilingi jenazah Khadijah, kemudian memegang Rasul seraya berkata, Abata, aina ummi, aina ummi, di mana kelak ibuku? Jibril menyampaikan salam kepada Fatimah, salam dari Allah bahwa ibunya di surga. Ini orang-orang yang sekeliling Rasulullah ayyuhal ikhwah. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hatinya ada Rasulullah. Setelah Khadijah wafat, Rasul kawin dengan siapapun tidak pernah melupakan Khadijah. Setiap kesempatan yang diingat cuma Khadijah. Dalam Bukhari pernah meriwayatkan, Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah cemburu dengan istri Rasul seperti cemburuku dengan Khadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya karena ia telah wafat jauh sebelum Rasul mengawini aku. Tapi karena apa? Karena seringnya aku mendengar Rasul memuji Khadijah. Kalau menyembelih kambing untuk dibagikan, Rasul berkata, berikan dulu pada kawan-kawan Khadijah. Kadang-kadang datang seorang wanita tua, Rasulullah mengamparkan serbanya, disuruh duduk, ditanyai keadaannya, sampai Aisyah berkata, siapa seorang wanita tua yang kamu hormati? Kata Rasulullah, Aisyah, ia adalah Shadiqatu Khadijah, fa inna husnal ahdi minal iman. Ini kawannya Khadijah. Tidak pernah Rasul melupakan Siti Khadijah. Wafat Khadijah, Rasul masuk ke lahat, dikubur di Ma'la, di Hajun sana, dikubur dengan Abu Talib, dengan Abdul Muttalib, dengan Abdu Manaf bareng di Ma'la, dan ada kubahnya. Semua orang berziarah ke tempat itu. Tetapi tahun 1924 Masehi atau 1343 Hijriah, kubah Siti Khadijah dengan Abu Talib dihancurkan rata oleh tanah oleh Wahabiyin saat itu. Seperti tempat-tempat yang lain. Inilah Khadijah dan perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mencintai Rasulullah, beliau yakin beliau tidak pernah melakukan sesuatu pada Rasulullah, karena selalu beliau menganggap kurang dan tidak pernah melakukan sesuatu. Karena Rasulullah agung, mulia baginya, karena itu kemudian beliau melihat dirinya sedikit dan tidak pernah melakukan sesuatu. Ayyuhal ikhwah, inilah sekelumit mengenai Siti Khadijatul Kubra At-Tahirah. Mudah-mudahan kelak kita mampu menatap dan melihat wajah beliau ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ibu Zahra, beliau adalah Ibu Fatimah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita untuk mencintai Rasul, mencintai Khadijah, mencintai Zahra, dan kemudian kita kelak wafat membawa cinta itu, dan kelak di akhir hati kiamat kita menatap, memandang wajah mereka
dan memperoleh syafaat dari mereka. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.